Dendam Kesumat Mbah Darmi. Pada tahun 1987, Kampung Sukamulya terletak jauh di kaki gunung, terisolasi dari dunia luar. Masyarakatnya hidup rukun, namun satu nama selalu membuat semua orang merinding, Mbah Darmi, seorang wanita tua yang tinggal di rumah kayu tua di ujung kampung. Dikatakan dia adalah dukun yang bisa menyembuhkan penyakit misterius, tapi juga dipercaya punya kekuatan untuk membalas dendam. Karena kesalahpahaman yang ditanamkan oleh Pak Suroso, kepala desa yang haus kekuasaan, warga mulai melihat Mbah Darmi sebagai penyihir jahat. Bu Siti, tetangga sebelahnya yang iri dengan kepercayaan masyarakat pada Mbah Darmi, menyebarkan kabar bohong bahwa dia telah mencuri nyawa bayi baru lahir di kampung. Kadir, anak muda yang mudah terpengaruh, bahkan menyatakan melihat Mbah Darmi melakukan ritual hitam di tengah malam. Tanpa bukti yang jelas, Pak Suroso mengumpulkan sekelompok warga termasuk Haji Mansur, pemimpin agama setempat yang tergesa-gesa mengambil keputusan, Ibu Yati yang kehilangan anaknya dan mudah terbujuk, serta Romo Joko, seorang pemuda yang baru datang dan tidak tahu sejarah sebenarnya. Mereka menyerbu rumah Mbah Darmi pada malam bulan purnama. Mbah Darmi yang sebenarnya sedang meramu obat untuk warga sakit, mencoba menjelaskan diri tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Sugeng, anak muda yang bekerja sebagai pengawal kepala desa, dengan kejam memukulnya dengan tongkat kayu. Mina, gadis muda yang dulu pernah diselamatkan oleh Mbah Darmi, malah berdiri diam tanpa berani bicara. Akhirnya, mereka mengikat Mbah Darmi dan memasukkannya ke dalam peti kayu yang tidak tertutup rapat, lalu membubungkannya ke dalam sumur tua yang sudah lama ditinggalkan di belakang kampung. Sebelum tenggelam, Mbah Darmi mengeluarkan suara serak penuh dendam. Setiap orang yang terlibat dalam pembunuhanku akan dibalas dengan cara yang sama seperti yang kalian lakukan padaku. Kesumatku akan mengikuti kalian sampai akhir hayat. Setelah kejadian itu, sumur tua segera ditutup rapat dan dilarang bagi siapapun untuk mendekatinya. Tapi 3 hari kemudian, pertama kali ada korban, Pak Suroso. Dia ditemukan oleh istrinya Busri di kamar mandi rumahnya. Tubuhnya terikat erat dengan tali rotan tua. Wajahnya penuh dengan rasa takut yang menusuk hati. Di dahinya tertulis kata, kepala desa yang jahat, dengan darahnya sendiri. Petugas polisi yang datang menyelidiki, Inspektur Rahman dan Brigadir Sembiring, tidak menemukan jejak yang jelas kecuali bekas tapak kaki kecil seperti wanita tua di lantai basah. Seminggu kemudian, Bu Siti menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di dalam sumur tua yang sudah dibuka kembali. Mulutnya penuh dengan tanah liat dan daun kemarau, seperti dia dipaksa untuk menelannya. Di dinding dekat sumur tertulis dengan darah hitam, pembohong yang beracun. Warga mulai panik, namun Haji Mansur tetap menyatakan bahwa itu hanya kebetulan dan meminta warga untuk tidak terpengaruh oleh cerita hantu. Namun tak lama setelah itu, Haji Mansur sendiri mengalami hal mengerikan. Saat sedang melakukan sholat malam di rumah ibadah, dia mendengar suara bisikan yang menyebut namanya. Ketika dia melihat ke belakang, tidak ada orang pun, tapi saat dia menoleh kembali ke arah kiblat, wajah Mbah Darmi yang pucat dan penuh lumpur muncul tepat di depannya. Dia terkejut hingga jatuh, dan ketika warga menemukan dia keesokan paginya, lehernya tertekuk dengan cara yang tidak mungkin bagi manusia biasa, dan tangannya terpaku seolah sedang mencoba mengikat sesuatu. Di dinding rumah ibadah tertulis, yang harus menjadi contoh, malah menjadi pembunuh. Kematian berantai terus terjadi. Ibu Yati ditemukan di dalam gudang kayu miliknya, tubuhnya terbungkus dengan kain hitam tua, wajahnya tertutup oleh tanah dari sumur tua. Romo Joko yang baru saja datang dan ikut serta dalam pembunuhan karena terpengaruh, ditemukan mati di kamar kosnya dengan mata yang terbuka lebar, seolah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di mejanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan kasar, yang tidak tahu sejarah, akan membayar dengan nyawa. Sugeng yang pernah memukul Mbah Darmi, mencoba kabur dari kampung dengan sepeda motornya. Tapi di tengah jalan yang sepi, mesin sepeda motornya tiba-tiba mati. Saat dia turun untuk memeriksa, dia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok wanita tua dengan pakaian putih yang kotor berjalan menuju dirinya dengan langkah lambat tapi pasti. Sugeng mencoba berlari tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Akhirnya, dia ditemukan oleh petugas polisi dengan tubuh yang penuh dengan lebam seperti dipukul dengan tongkat kayu, sama seperti yang dia lakukan pada Mbah Darmi. Mina yang berdiri diam saat pembunuhan terjadi, merasa bersalah dan memutuskan untuk memberitahu semua yang dia tahu kepada Inspektur Rahman.
Tapi sebelum dia bisa bertemu dengan inspektur, dia mengalami hal mengerikan di rumahnya sendiri. Saat sedang makan malam, dia melihat wajah Mbah Darmi muncul di dalam mangkuk nasinya. Dia terkejut hingga muntah, dan ketika ibunya Bu Aminah datang membantu, dia melihat Mina sedang mencoba menusuk lehernya sendiri dengan garpu makan. Di dinding kamar Mina tertulis, yang diam itu sama dengan pembunuh. Hanya tinggal 2 orang yang tersisa dari kelompok yang membunuh Mbah Darmi. Kadir yang dulu menyebarkan kabar bohong, dan Brigadir Sembiring yang ternyata juga terlibat dalam rencana pembunuhan karena ingin mendapatkan tanah milik Mbah Darmi. Kadir yang sudah tertekan dengan kematian berantai, memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Darmi yang sudah terbengkalai untuk meminta maaf. Di sana dia menemukan surat yang tertutup rapat di dalam laci kayu tua. Surat itu ditulis oleh Mbah Darmi menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang meramu obat untuk bayi yang sakit, dan bayi itu akhirnya sembuh setelah dia menyembuhkannya secara diam-diam. Namun karena kabar bohong Bu Siti, semua orang tidak mau mempercayainya. Saat Kadir sedang membaca surat itu, sosok Mbah Darmi muncul di belakangnya. Kadir tidak takut lagi, dia hanya menangis dan meminta maaf dengan tulus. Tapi dendam Mbah Darmi sudah terlalu dalam. Dia berkata dengan suara serak, "Maaf datang terlambat, kamu sudah memilih pihak yang salah." Akhirnya Kadir ditemukan mati dengan wajahnya yang penuh dengan rasa menyesal, dan di sisinya ada tulisan, "Yang mudah terpengaruh harus membayar harganya." Sisa satu-satunya adalah Brigadir Sembiring. Dia mencoba untuk melarikan diri dengan mobil polisinya, tapi di tengah jalan dia menemukan bahwa jalan menuju kota sudah tertutup oleh pohon-pohon yang tumbuh dengan cepat. Saat dia berbalik untuk mencari jalan lain, dia melihat sumur tua yang sudah terbuka lebar berada tepat di depannya. Dari dalam sumur terdengar suara bisikan menyebut namanya. Sembiring mencoba untuk berlari tapi kakinya tidak bisa bergerak. Akhirnya dia terdorong masuk ke dalam sumur oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ketika petugas polisi menemukan tubuhnya keesokan paginya, di dahinya tertulis kata-kata terakhir, "Dendam KESUMATKU sudah terbayar." Berbagai kematian berantai tersebut tidak lain disebabkan oleh arwah gentayangan Mbah Darmi yang diliputi rasa dendam. Setelah semua korban ditemukan, Inspektur Rahman yang tidak terlibat dalam pembunuhan membaca surat yang ditemukan Kadir. Dia kemudian mengumumkan kebenaran kepada seluruh warga kampung bahwa Mbah Darmi bukanlah penyihir jahat, melainkan seorang wanita baik yang hanya ingin membantu orang lain. Warga kampung merasa sangat menyesal dan membangun monumen kecil di dekat sumur tua sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Darmi. Namun hingga sekarang, setiap malam bulan purnama, beberapa warga mengatakan mereka masih bisa melihat sosok wanita tua dengan pakaian putih berjalan perlahan di sekitar sumur tua, seolah dia sedang memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan melakukan kejahatan seperti yang pernah dialaminya. Dan orang-orang di kampung Sukamulya selalu mengingat pesan penting dari kejadian itu, jangan pernah mengambil keputusan tergesa-gesa dan selalu cari kebenaran sebelum menyalahkan orang lain.